Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum mulai perkuliahan siang hari ini, kita hari ini kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ada baiknya kita berdoa semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Semua harapan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua bara bahaya dan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, perkuliahan hari ini saya harap kalian sudah membuka slide perkenalan. Jadi semua ulasan dan aturan perkuliahan secara daring sudah dijelaskan secara singkat, atau nanti bisa ditambahkan oleh Ibu PJ atau nanti dari Kajur ada tambahan lagi. Ini hanya untuk di kelas. Selanjutnya ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, ini ada materi ini merupakan ulasan selama satu semester yang akan kita bahas. Jadi ada 7 tema utama yang akan kita pelajari selama satu semester, 14 pertemuan kurang lebih, nanti ada 14 pertemuan. 7 itu kita bagi-bagi sesuai waktunya. Yang pertama itu pengertian, batasan, dan peranan teknologi informasi serta konsep distance learning dalam keperawatan. Nah, nanti yang pertemuan ke-1 itu hari ini kita nanti mengulas sedikit tentang pengertian, batasan, dan peranan teknologi informasi serta konsep distance learning dalam keperawatan. Nah, nanti apa sih distance learning itu? Nah, yang kedua, MS Word, membuat footnote, endnote, menu reference, endnote X7. Jadi nanti kita buat footnote, catatan kaki, endnote, catatan akhir, dan menu reference. Menu reference itu apa? Menu reference nanti kita ulas secara mendalam. Secara sederhananya kita buat daftar pustaka gitu. Sama endnote X7. Endnote X7 itu apa? Itu aplikasi add-ins di MS Office atau di MS Word. Jadi di MS Word itu di MS Office itu kita bisa tambahkan aplikasi berupa endnote X7. Ini yang versi terakhir X7-nya. Nanti dalam materi berikutnya akan saya kirimkan link untuk di-download aplikasi X-Note 7-nya. Selanjutnya, membuat daftar isi melalui fasilitas Table of Content. Table of Content apa? Table of Content itu kita buat daftar isi secara otomatis. Jadi tinggal diklik, halamannya muncul, susunan titik-titiknya rata kiri, hurufnya rata kanan. Nah, itu secara otomatis. Selanjutnya, membuat surat resmi melalui menu mailing. Nah, nanti ada pembuatan surat nih di MS Word. Kenapa perlu membuat surat pakai mailing? Pertama itu untuk mempermudah. Jadi nanti kalian hanya cukup membuat satu belangko surat atau satu belangko isian surat resmi. Nah, nanti ini fungsinya bisa dikirimkan ke atau bisa mengisi nama tujuan secara massal. Jadi kalian cuma cukup satu belangko. Ini untuk Bapak A, Bapak B, Bapak C. Alamat Bapak B itu di perumahan A. Nah, itu secara otomatis nanti bisa Bapak A rumahnya di perumahan A, Bapak B perumahannya di perumahan B. Itu alamat dan nama bisa berubah di belangkonya. Nah, itu untuk mempermudah atau
mempercepat kinerja kita. Selanjutnya penggunaan tool option. Jadi nanti ada perkenalan tool option yang ada di MS Word. Fungsinya untuk apa aja nanti kita jelaskan secara mendalam. Security. Nah, security itu bukan posapam ya. Apa sapam bukan. Security itu untuk memberikan pengunci atau memberikan keamanan pada file. Jadi security-nya security untuk MS Word nih. Jadi file kita diamankan dengan security, dengan password. Dan yang terakhir mencetak dokumen. Nah, ini nanti ada metode cara mencetak dokumen agar rapi. Jadi sebelum file dicetak bisa dilihat agar susunannya rapi. Oke, selanjutnya yang ketiga. MS Excel. Yang ketiga, nanti kita membuat tabel sederhana, membuat grafik, histogram atau poligon. Dapat menerjemahkan aplikasi matematika dasar, mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, nanti kita ulas sedikit cara menghitung tambah-tambahan, pengurangan, perkalian dengan mudah dan cepat. Selanjutnya menerjemahkan fungsi-fungsi statistik ke dalam fungsi-fungsi Excel. Jumlah nilai sum, nilai rata-rata, average, jumlah data, account, dan konta. Nah, ini nanti ada rumus-rumus statistik sedikit. Jadi kalian bisa cari nilai rata-rata berapa nih. Terus nilai terendah, nilai tertinggi, median, modus, dan menghitung frekuensi dengan fungsi COUNTIF. Nanti kita sedikit belajar tabel logika. If, ada if, 2 logika, dan mencetak ke printer. Nah, nanti ada terakhir, final itu mencetak ke dalam lembar kerja kita di printer gitu, di print secara bagus. Nah, ini ada metodenya. Nanti kita ulas di pertemuan keempat atau kelima. Selanjutnya yang keempat, MS PowerPoint membuat presentasi sederhana dengan animasi transisi slide. Nah, nanti setelah belajar MS Word, belajar Excel, nah pelajaran tadi kita presentasikan ke dalam PowerPoint. Nah, ini nanti tugas kalian membuat seunik mungkin PowerPoint. Yang kelima, peningkatan searching dan browsing. Nah, nanti kita nanti mengulas gimana cara mencari jurnal secara cepat atau materi yang ingin kalian secara cepat. Searching, browsing, sama mengidentifikasi dan mencari informasi dengan menggunakan teknik koneksi internet dan pelayanan yang ada di internet. Nah, ini nanti kita cari menggunakan teknik-teknik yang sudah ada. Selanjutnya yang nomor 6, aplikasi SPSS. Jadi nanti ada perkenalan penggunaan aplikasi SPSS. Penggunaan SPSS memasukkan data. Jadi nanti ada perkenalan penggunaan aplikasi, cara memasukkan data ke aplikasi SPSS, mengolah data, terus menyimpan data. Nah, nanti kalau sempat kita cara membaca output data dari SPSS. Selanjutnya yang ketujuh, membuat makalah tentang keperawatan yang diupload di media sosial. Nah, ini nanti yang terakhir sebelum pra-UAS. Jadi kalian membuat makalah tentang keperawatan yang mengandung mata pelajaran ini, SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah, ini nanti terakhir. Oke, selanjutnya ini bagian pertama. Bagian pertama itu pertemuan pertama yang tadi sudah kita ulas,
Apa aja yang akan kita bahas pada bagian pertama ini? Yang pertama atau A adalah batasan teknologi informasi dalam keperawatan. Yang B, peranan teknologi informasi dalam keperawatan. Yang C, dampak teknologi informasi dalam keperawatan. Yang D, konsep distorsi learning, jadi pembelajaran jarak jauh PJJ dalam keperawatan. Nah, ini nanti kalian pelajari. Selanjutnya, lanjut ke pertemuan kedua, nanti kita akan membuat footnote, endnote, dan daftar isi pada MS Word. Termasuk ada tadi ada aplikasi endnote. Jadi nanti kalian bisa download aplikasi endnote-nya dan siapkan 5 buku yang ada di rumah, karena saat ini kalian tidak bisa kemana-mana. Jadi siapkan 5 buku untuk dimasukkan ke aplikasi endnote dan referensinya. Oke, selanjutnya latar belakang teknologi informasi. Sebenarnya latar belakang pentingnya teknologi. Teknologi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam bidang apapun secara umum, dan khususnya dalam bidang ilmu keperawatan. Nah, karena kalian adalah mahasiswa keperawatan, jadi kita khususkan ke dalam bidang ilmu keperawatan. Tidak hanya dengan teori dan praktek saja, namun teknologi pun ikut andil dalam pelaksanaan keperawatan itu sendiri. Dengan demikian, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan hadirnya informasi terbaru dan terupdate dalam dunia kesehatan. Nah, itu tugas kalian. Salah satunya adalah harus terupdate atau informasi terbaru dan terupdate. Itu kalian fokuskan ke sana. Ini hanya latar belakang tentang teknologi informasi. Selanjutnya, menurut kalian teknologi itu apa sih? Atau apa sih teknologi informasi itu? Nah, biasanya kalau saya di kelas secara offline, saya akan tunjuk 3 atau 5 orang untuk menjawab sesuai pendapat kalian sendiri tentang pengertian teknologi informasi. Karena sekarang ini hanya satu arah, jadi saya memberikan, nanti kalian hanya mendengarkan. Jadi nanti saya buat kuis pertanyaan di Google Classroom. Nanti dijawab setelah menonton video ini di kolom komentar di diskusi kelas. Oke? Sudah ada yang bisa jawab? Oke, selanjutnya ini pengertian teknologi menurut para ahli. Ini Ursula Franklin 1989 menjelaskan bahwa teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar sini. Jadi bisa diartikan menurut Ursula Franklin bahwa cara-cara yang praktis itu merupakan salah satu bagian dari pengertian teknologi yang dikerjakan oleh manusia. Jadi cara kita semua sebagai manusia. Nah, cara praktis itu bisa disebut dengan teknologi. Nah, selanjutnya, menurut Roger, teknologi merupakan suatu rancangan dari langkah-langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hukum sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Jadi kalau pendapatnya Roger menyatakan teknologi merupakan suatu rancangan. Jadi sesuatu yang dirancang
dengan langkah-langkah yang jelas, instrumental dengan instrumen-instrumen yang jelas untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Itu menurut Roger 1994. Selanjutnya, dari ulasan tentang teknologi, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan pengembangan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira apa sih contoh perubahan teknologi yang menurut kalian dari pengertian tadi? Jadi ada Roger, ada Franklin tadi menyatakan pengertian teknologi. Dan ini disimpulkan bahwa teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Bisa contoh sederhana dari teknologi ada roda, atau juga bisa perkakas seperti cangkul yang saat ini berubah jadi adanya traktor. Nah, sekarang kira-kira contoh teknologi apa sih yang berkembang pesat di dunia kesehatan, atau alat kesehatan apa yang mempunyai transformasi teknologi? Oke, boleh dipikirkan. Nanti dijawabnya di kolom komentar. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan knowledge bagi penggunanya. Ini informasi, pengertian informasi. Jadi saya kasih satu aja, pengertian informasi. Nah, zaman dahulu informasi masih mengandalkan kertas atau paper. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar, maupun suara dengan alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan, computing, dan komunikasi jarak jauh, telekomunikasi. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pertanyaan lagi. Apa sistem informasi keperawatan itu? Nah, sekarang ada pertanyaan pengertian dari sistem informasi keperawatan. Oke, ini pengertian dari sistem menurut Jerry. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa sistem adalah suatu kesatuan. Bisa itu organisasi, komponen, kelompok, elemen yang memiliki hubungan, saling berhubungan, atau bisa juga berkumpul bersama melakukan kegiatan untuk diselesaikan sesuai dengan tujuan atau targetnya. Jadi sistem adalah suatu jaringan kerja yang mengikuti prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau hubungan penyelesaian suatu sasaran tujuan tertentu. Itu bisa disimpulkan menurut Jerry. Selanjutnya informasi. Tadi udah kita ulas sedikit. Ini saya pindah saja slide-nya. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan knowledge bagi penggunanya. Jadi sesuatu manipulasi atau hasil pemrosesan yang mempunyai nilai pengetahuan knowledge bagi penggunanya. Jadi ketika memberikan sesuatu yang itu adalah sesuatu nilai pengetahuan atau bisa bermanfaat, itu disebut ada informasi.
Perawatan dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yang berarti merawat atau memelihara. Ada profesi yang fokus pada perawatan individu, keluarga, dan masyarakat sehingga mereka terus mencapai, mempertahankan atau memulihkan kesehatan yang optimal dan kualitas hidup dari lahir sampai mati. Nah, ini sedikit yang konsep keperawatan. Jadi nanti kalian bisa mencari lebih dalam pengertian keperawatan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, pengertian sistem informasi keperawatan. Jadi, sistem informasi keperawatan merupakan kombinasi dari ilmu komputer, informasi, dan keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan keperawatan. Nah, di sistem informasi itu sebenarnya nanti akan memberikan kemudahan manajemen bisa melihat seberapa banyak pas dalam proses keputusan dan pelaksanaan keperawatan. Nanti manajemen proses manajemennya efektif dan efisien. Jadi nanti berapa hari pasien yang sakit untuk mempermudah manajemennya seperti itu. Berapa yang dibutuhkan untuk perencanaan ke depan. Nah, selanjutnya proses pengambilan keputusan. Nah, itu sama biasanya untuk mengambil keputusan dokter bisa untuk menentukan dia, bisa untuk perawat apa yang harus memberikan tindakan seperti apa dari hasil ikut atau sistem informasi yang telah didapat. Selanjutnya, sistem informasi keperawatan merupakan penggunaan catatan keperawatan. Ini catatan keperawatan yang terkompresasi bahasa yang baku dalam masalah-masalah pasien. Jadi nanti perawat catat hasil dari asuhan keperawatan ke dalam secara baku, diagnosa keperawatan, melengkapi kebutuhan tersebut, dan membantu meletakkan lingkup praktik keperawatan mandiri. Nah, pengertian sistem informasi keperawatan. Selanjutnya, fungsi dari sistem informasi keperawatan. Adapun fungsi sistem informasi keperawatan, proses perawatan pasien, proses manajemen bangsa, proses komunikasi, dan proses pendidikan dan penelitian. Oke, selanjutnya dampak. Ini dampak dari teknologi informasi. Kualitas pelayanan yang rendah sering disebabkan oleh ketidakmampuan perawat dalam menggunakan teknologi baru secara tepat dan aman sebagai pengguna akhir. Perawat dapat memaksimalkan keselamatan melalui proses seleksi, pengawasan berkelanjutan, dan metode penilaian resiko secara kuantitatif proaktif. Nah, ini dampak dari SIK, sistem informasi keperawatan. Jadi ada kualitas pelayanan yang rendah, yang disebabkan oleh ketidakmampuan perawat dalam menggunakan teknologi baru secara tepat dan aman. Nah, ini nanti perlu dihindari buat kalian sebagai perawat. Meskipun teknologi telah terbukti banyak memberikan manfaat, namun dampak negatif yang timbul tidak boleh diabaikan. Seperti teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan kemampuan manusia dalam hal touch, caring, dan empati pada pasien. Nah, sampai saat ini teknologi belum bisa menggantikan kemampuan manusia tadi dalam hal touch, caring, dan empati pada pasien. Sebagai salah satu pengguna teknologi, perawat sebagai salah satu pengguna teknologi dalam memberikan pelayanan perawatan hendaknya dapat menggunakan teknologi tersebut dengan tepat tanpa mengabaikan kedekatan, sentuhan, dan rasa empati pada pasien. Pergunakanlah teknologi ini untuk menunjang pelayanan keperawatan dan bukan sebagai pengganti keperawatan itu sendiri. Nah, ini jadi kemampuan keperawatan manusia itu touch and caring dan empati pada pasien itu tidak bisa tergantikan, tapi hendaknya dapat menggunakan teknologi tersebut dengan tepat tanpa mengabaikan kedekatan, sentuhan, dan rasa empati pada pasien. Selanjutnya ada e-learning atau pembelajaran elektronik pertama kali.
Ini sejarahnya. Pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Lyons di Urbana Campus dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer, Computer Assisted Instruction, dan komputer bernama Plato. Nah, ini sejarah pertama kali pembelajaran elektronik diperkenalkan. E-learning atau distance merupakan kependekan dari electronic learning. Sering diartikan sebagai proses belajar yang menggunakan komputer dan internet. Nah, ini ada sedikit pengertian tentang proses belajar. Proses belajar adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kewajiban. Reber 1989. Nah, ini adalah proses belajar suatu perubahan. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran adalah melakukan kegiatan suatu perubahan, baik itu tingkat laku atau kejiwaan. Di samping dari segi metode penyampaian, proses pembelajaran mengajar dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pendidikan konvensional atau tatap muka, seperti kita di kelas-kelas itu konvensional tatap muka, dan pendidikan jarak jauh, distant learning. Manfaatnya apa sih dari distance learning itu? Keuntungan dari online learning atau e-learning adalah dimanapun peserta didik bisa belajar. Selain itu, kapanpun peserta didik dapat berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran. Jika seseorang punya waktu malam hari untuk belajar, maka ia bisa akses pada malam hari. Metode ini juga berorientasi pada peserta didik, student centered, di mana peserta didik merespon semua bahan materi aktif. Nah, itu manfaat dari e-learning. Jadi kalian bisa belajar kapan aja, di mana saja, bisa melakukan pembelajaran. Oke, ini untuk praktikum besok atau mata kuliah pertemuan kedua kita. Jadi apa saja yang harus disiapkan untuk besok nanti saya tulis di Google Classroom. Jadi kalian persiapkan untuk pertemuan kedua apa saja agar perkuliahan kedua itu bisa maksimal, karena pertemuan kedua besok lebih pada praktikum. Kita melaksanakan perkuliahan dari jarak jauh. Oke, itu saja video perkuliahan pertama ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen dan menjawab pertanyaan di Classroom.